Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Saya akan membahas pembahasan soal UTS tahun 2018. Ini adalah salah satu soalnya yang pembahasan itu sedikit membutuhkan analisis ya. Jadi di sini soalnya ada gaya bekerja pada sebuah benda bermasa 0,2 kg sehingga menekan pegas yang memiliki konstanta 1200 Newton per meter sejauh X. Jadi intinya itu di sini si massa ini ditekan ke arah kanan, setelah itu dilepaskan gitu. Dilepaskan tapi dengan kondisi lintasan BC itu kasar, tapi di sini CB, DE dan AB itu nanti licin, jadi nggak ada gaya geseknya. Nah, yang ditanya itu adalah simpangan minimal pegas agar ketika sampai di E benda tepat tidak menekan lintasan. Tuh. Yang kedua, tentukan besar dan arah percepatan di titik D. Nah, untuk kondisi yang poin A. Nah, itu adalah contoh, itu adalah soalnya. Nah, di sini kita harus analisis dulu gerakannya bagaimana, terus apa pengaruh gaya gesek itu, terus di titik D itu ada apa aja gaya-gayanya. Sebenarnya ada kata kunci di situ. Kita harus peka ya. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya di sini benda tepat tidak menekan. Tidak menekan berarti di sini melambangkan atau mengisyaratkan bahwa normalnya atau gaya normalnya itu 0. Seperti itu. Nah, jadi di sini bisa dilihat nih bahwa di sini ada gaya eksternal, yaitu gaya gesek di lintasan BC, sehingga di sini kita menggunakan hukum kekekalan energi pada usaha non konservatif, di mana itu persamaannya adalah delta E sama dengan usaha dari konservatif ya. Karena di sini usaha gaya gesek, maka saya tuliskan delta E sama dengan usaha gaya gesek. Nah, ingat nih, dari titik awal sampai titik akhir, kira-kira itu apa aja gaya-gaya yang bekerja di sana, sehingga energi apa aja yang di sana gitu. Jelas ya di sini di kasus di A B ini di sini ada energi potensial pegas. Di sini ada EP pegas. Terus di sini ada usaha gaya gesek. Nah, untuk kasus di sini di titik E, karena di sini mintanya di titik E tidak tepat, tidak menekan, itu kan berarti kita tinjau titik E-nya dong untuk mencari simpangannya kira-kira berapa. Kalau kita tinjau di sini, ya berarti nanti kita nggak akan menemukan X di titik E itu apa, karena ditanya E ya maka kita tinjau di titik E. Nah, di titik E ini ada energi potensial dan ada energi kinetiknya, bukan ditambah tapi ada ya harusnya. Nah, jadi ya udah kita masukkan ke persamaan ini. Sebelum kita masukkan deh, kira-kira fisisnya itu bagaimana di sini. Jadi kan di sini kita membutuhkan simpangan agar dia tepat di titik E dan di situ dia tidak menekan lintasannya atau N-nya sama dengan 0. Otomatis di sini kita akan bisa mencapai prosesnya itu, kita bisa mencapai titik E kan, bila apa? Bila terjadi perubahan energi potensial pegas ini menjadi energi kalor panas ya, karena kan di sini dikurangi dengan energi, dia berkurang kan, berubah jadi energi panas atau energi kalor, dan energi potensial gravitasinya di sini dan energi kinetik dari titik E itu, kayak gitu kan ya, kalau alurnya gitu maksud saya. Jadi untuk mempermudah, ketika kita gerakan ke sana itu kita anggap ke kanan itu positif. Jadi kita gerakan ke sana, kita tekan, terus kita lepasin, itu kan berarti gerakannya itu mundur ya. Nah, mundur di situ bisa kita anggap itu energinya nanti negatif gitu. Nah, jadi di sini ada, pertama kita simpangkan, jadi ada energi pegas dikurangin dari energi di sini kan dia berubah ya, jadi dikurang dari
karena jadi usaha gaya gesek jadi berkurang doangan dia ya. Terus karena gerakannya itu tadi ke atas itu mundur gitu kan, ke belakang, maka di sini kita tulis dulu aja, dikurangi energi potensial di dikurangi energi potensial di energi kinetik di typo, sama dengan usaha dari gaya geseknya. Nah, karena kita mau mencari simpangan atau dalam hal ini X yang kita peroleh dari energi potensial, ingat energi potensial pegas itu sama dengan setengah kx kuadrat kan ya. Kita dapat X nya di sini, maka kita akan pindahkan ini ke ruas kanan semua. Oh sorry ini kok ini yaudah, ini nggak usah saya tulis di sini deh. Sebentar nggak usah saya tulis. Jadi ini saya pindahkan ke sana ya. Jadi EP pegas sama dengan W gesek ditambah EP di ditambah EK di Nah, seperti itu. Di sini kita bisa langsung mendapatkan X-nya. Coba kita uraikan. Nah, kalau saya tulis kayak gitu, setengah kx kuadrat sama dengan usaha dari G gesek dibagi ditambah MGH di nih ya, sama energi kinetik di Nah, pertanyaannya mana yang belum kita ketahui? Nah, di sini kita udah tahu energi massa, kita udah tahu kita udah tahu K-nya. Terus kita tahu juga mu-nya ya. H-nya kita juga tahu dari gambar. Nah, kita belum tahu energi kinetiknya, dimana kita nggak tahu kecepatannya berapa. Nah, ingat di titik E. Nah, ini nih sebenarnya nih analisisnya itu, selain di awal tadi menentukan persamaan ini, yang kedua itu di sini. Karena tidak menekan, tadi kan n-nya atau normalnya sama dengan 0. Berarti bisa saya tinjau seperti ini. Supaya dia gerak melingkar itu harus ada gaya sentripetal. Gaya sentripetalnya itu sama dengan M dikali V kuadrat per R ya kan ya. Dimana V-nya ini di E. Nah, gaya yang di sini apa aja? Gaya di di titik E, sentripetal E ya. Gayanya sebetulnya nih di gambar itu ada gaya berat, ada gaya normalnya sebenarnya, tapi karena di situ ada kata-kata tidak menekan, berarti hanya ada gaya berat di sini. M kali G, karena di sini 0 ya, N-nya. M VE kuadrat per R. Nah, di sini kita dapatkan bahwa VE kuadrat sama dengan GR, atau VE sama dengan akar GR. Nah, kita udah dapat, kita masukkan tinggal nilai-nilainya. Nah, kita dapat persamaan seperti ini. Nah, kita bisa cari X-nya ya dengan membaginya. Nah, ini ada kesalahan ya di sini tadi. Ini udah dikali 2 jadinya 2. Ini nih yang biasa salah. Jadinya 1. Jadi nih coba kita cek. Kali 2 1. Ini jadi 2 jadi 2. Nah, terus di sini ini ya. Nah, F di sini adalah gaya geseknya mu dikali N. Nah, N-nya sama dengan M dikali G. Terus dikali mu-nya. Sedangkan HE-nya di sini, HE titik ini tuh lihat nih. Dari sini ke sini tuh R kan, atau ini sama aja diameternya 2R. Nah, VE-nya ini kita peroleh dari sini. Nah, ini berarti kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Oh, ini per K. Nah, seperti itu ya. Di sini mu-nya tadi 0,2, M-nya 0,2, G-nya 10, terus 5 nih juga diketahui, R-nya di sini 1, K-nya udah dapat 1200 ini. Nanti di sini kita peroleh X-nya itu bernilai 0,1 meter atau 10 cm. Nah, selanjutnya yang nomor 2 itu kita diminta untuk mencari percepatannya ya, percepatan di arah D sini. Di titik D. Nah, di sini saya langsung tuliskan saja. Nah, seperti itu. Lalu ini kan kx kuadrat, ini tadi itu F dikali SBC.
Terus ini MGH, bedanya ini di titik D ya, setengah MVD kuadrat. Karena kita diminta untuk mencari percepatan, berarti kita butuh apa? Butuh kecepatan. Kenapa? Karena di saat di sini itu gaya yang bekerja juga gaya sentripetal, dimana gaya sentripetal itu kan mv kuadrat per r ya. Dengan ini tuh adalah a sentripetalnya. Jadi kita butuh kecepatannya, karena ini di titik D, maka VD yang kita cari. Oke. Maka di sini kita pindahkan menjadi VD sama dengan gitu. Nah kayak gini ya. Jadi kita bagi semua dengan M supaya nggak ada M-nya, supaya kita bisa mendapatkan ini aja VD kuadrat. Setelah itu kita pindahkan ini ruas ini ke sini. Terus sama aja ini kan ya, bentuk yang persamaan ini. Misalkan saya anggap ini 2. Nah ini kita tinggal masukkan saja rumus apa besaran-besarannya. Nah di sini kan HD itu kan sebenarnya ini ya, yaitu R-nya sama dengan 1, udah tahu, G-nya tahu, SBC-nya nih udah diketahui dari soal juga, sama kayak tadi. Ini udah diketahui, X udah diketahui dari poin yang pertama, M-nya juga udah diketahui, K-nya udah diketahui, maka kita bisa cari PD-nya. Loh kenapa kita pakai X yang didapetin di A? Karena di A tadi ada tulisan yang memenuhi kondisi atau kondisi nomor 1 gitu kan, nomor yang A kayak gitu, poin A VD kuadrat itu sama dengan 1200 dikali 0,1 kuadrat per apa ini 0,2 min 2 0,2 benar ini 2,5 min 2 10 dikali 1. Ini kalau kita cari hasilnya itu ini koma ini nggak ada, itu sama aja hasilnya itu akar 30 meter per sekon. Nah kalau kita udah dapat VD-nya, maka di sini kita bisa cari kecepatan sentripetalnya, yaitu V kuadrat per R, dimana ini sama dengan 30 dibagi 1 ya, 30 meter per sekon kuadrat. Nah terus ingat, yang ditanya di soal adalah percepatan di titik D. Nah di titik D itu nggak hanya percepatan sentripetal, tapi ada juga percepatan gravitasi dong yang arahnya ke bawah. Maka di sini resultan dari R-nya atau AR saya sebutnya itu sama dengan akar dari sentripetal kuadrat ditambah gravitasi kuadrat, 30 kuadrat ditambah 10 kuadrat, akar dari 900 ditambah 100, AR nya sama dengan akar dari 1000, maka kita dapat 10 akar 10 meter per sekon kuadrat. Seperti itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf ya jika ada kesalahan kata, kesalahan penjelasan mungkin, karena kadang yang diomongin itu nggak sesuai dengan otak saya yang dipikirin apa, yang ditulis apa gitu kan kadang. Jadi saya mohon maaf. Semangat untuk UTS-nya, mudah-mudahan pada bisa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.